Di markas MI7 di London, tiba-tiba terdengar peringatan bahwa sistem keamanan telah ditembus. Menyadari situasi genting ini, Pegasus petinggi MI7 segera menghadap Perdana Menteri untuk melaporkan kejadian tersebut. Perdana Menteri menanggapi dengan kelelahan mengungkapkan bahwa ia membutuhkan 2 botol anggur dan setengah kotak pil tidur agar bisa beristirahat. Pegasus menekankan bahwa situasinya jauh lebih serius daripada serangan cyber biasa di mana identitas seluruh agen aktif MI7 telah terungkap. Perdana Menteri terkejut mendengar hal ini dan segera menanyakan siapa pelakunya. Tetapi Pegasus mengakui bahwa mereka belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Situasi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa dalam waktu 1 minggu, Perdana Menteri akan menjadi tuan rumah pertemuan G12. Sementara seluruh aparat keamanan Inggris kini berada dalam ancaman. Perdana Menteri pun menuntut agar jawaban segera ditemukan. Pegasus menjelaskan bahwa semua agen yang tersisa telah terungkap dan dikeluarkan, membuat MI7 kehabisan sumber daya. Menyadari tidak ada pilihan lain, Perdana Menteri akhirnya memberikan perintah tegas mengarahkan kembali para agen lama yang telah pensiun. Suatu malam di lokasi lain, Johnny English tampak sedang menjalankan misi. Ia memberikan instruksi melalui komunikasi radio menginformasikan bahwa semua unit harus menunggu koordinat sasaran. Setelah memperoleh lokasi target, ia mengonfirmasi bahwa sasaran telah didapat. Sementara itu di tempat lain, seorang agen bernama Bagley terlihat sedang dalam penyamaran. Johnny menghampirinya dan mengomentari peningkatan kemampuan persembunyian serta kamuflasenya. Bagley mengucapkan terima kasih dan Johnny mengajaknya untuk kembali ke sekolah sebelum keberadaan mereka diketahui oleh pihak asrama. Mereka merasa puas dengan jebakan yang telah dipasang, menganggapnya sebagai jebakan kelas 1 yang sempurna. Saat mereka hendak kembali, Johnny tanpa sengaja masuk ke dalam jebakan lain yang telah disiapkan. Meskipun begitu, ia tetap menunjukkan sikap percaya diri. Johnny yang sebenarnya telah pensiun dari MI7 dan kini bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, tiba-tiba mendapat panggilan untuk kembali ke dinas rahasia. Setelah menerima surat perintah rahasia, Johnny segera menuju kantor Pegasus, atasannya di MI7. The welfare of your children is up to some risk, I assure you. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa agen senior, mereka diminta untuk menandatangani kembali undang-undang rahasia resmi. Salah satu agen, yaitu agen 7, menunjukkan sebuah pulpen peledak Montblanc yang telah lama tidak digunakan. Ia menjelaskan bahwa jika tutupnya dilepas, dalam waktu 20 detik harus segera ditutup kembali atau akan meledak seperti granat kejut. Setelah menandatangani dokumen, 7 melemparkan pulpen itu kepada Johnny. Tanpa sengaja saat Johnny mencoba membuka tutupnya, penutup tersebut terlempar masuk ke dalam salah satu cangkir di meja. Para agen yang tidak menyadari kejadian itu tetap melanjutkan perbincangan mereka. Johnny pun mengambil salah satu cangkir mengira bahwa di dalamnya terdapat tutup pulpennya. Ia meninggalkan ruangan tetapi ternyata ia salah memilih cangkir. Tak lama kemudian tiba-tiba ketika Pegasus dan Leslie tiba di depan ruangan untuk menemui para agen, mereka bertemu dengan Johnny yang berdiri di depan pintu. Pegasus menanyakan keberadaan agen lainnya dan Johnny dengan santai menjawab bahwa mereka sedang tertidur. Tanpa curiga, Pegasus segera memberikan instruksi bahwa Johnny harus segera berangkat untuk menjalankan misi dan informasi detail akan diberikan dalam perjalanan. Sebelum berangkat, Johnny meminta beberapa perlengkapan khusus termasuk gas saraf berbentuk semprotan hidung, exoskeleton tipe 4, serta jam pencekik dengan pergelangan karet agar tidak mengganggu rambut halus di pergelangannya. Ia juga meminta untuk bekerja bersama asistennya Bob. Setelah bertemu kembali dengan Bob, Johnny langsung mengingatkannya bahwa mereka sedang dalam misi bukan bulan madu. Namun, insiden kecil terjadi ketika pin gas perbox tersangkut di jaket Johnny. Mereka mencoba melepaskannya dengan berbagai cara, tetapi usaha mereka justru semakin memperumit keadaan. Sebelum memulai misinya, Johnny dibawa menemui Pi. Pi menyambut mereka dan menyerahkan kotak aktivasi agen yang berisi ponsel pintar keluaran departemen. Ponsel itu dilengkapi dengan kamera 580 megapiksel, layar retina HD 4,7 inci, serta sudah terinstal aplikasi Twitter, Instagram, dan akun Uber departemen yang aman.
Johnny terkesan dengan perangkat itu. Tetapi ia bertanya apakah ponsel tersebut memiliki fitur senjata tersembunyi seperti jarum racun. Pi menjelaskan bahwa perangkat itu hanyalah ponsel biasa tanpa fitur tambahan. Merasa kecewa, Johnny menegaskan bahwa ia membutuhkan senjata, bukan sekotak alat komunikasi. Bob menambahkan bahwa karena mereka menghadapi penjahat yang sangat ahli dalam melacak perangkat digital, mereka mungkin lebih aman menggunakan teknologi lama yang tidak dapat dilacak. Pegasus memahami maksud mereka dan memerintahkan Pi untuk memberikan pistol kepada Johnny. Dengan sedikit ragu, Pi menyerahkan pistol sambil mengingatkan mereka tentang peraturan kesehatan dan keselamatan, serta potensi bahaya dari senjata itu. Ia juga memperingatkan bahwa agen yang memiliki alergi kacang harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya jejak minyak jambu mete pada pistol tersebut. Johnny langsung mengambilnya tanpa memedulikan peringatan itu. Kemudian Pegasus membawa Johnny ke garasi untuk memilih kendaraan. Ia menyarankan Johnny menggunakan mobil hibrida, tetapi Johnny justru tertarik pada sebuah Aston Martin merah. Pegasus menegaskan bahwa mobil itu sudah kuno, menggunakan bahan bakar bensin, sering mengalami kebocoran oli, dan tidak memenuhi standar keamanan modern. Namun, Bob menunjukkan bahwa mobil itu tidak memiliki navigasi satelit atau chip komputer, sehingga tidak akan dapat dilacak oleh musuh digital mereka. Johnny setuju dengan pendapat tersebut dan memilih Aston Martin itu. Pi kemudian menyerahkan peralatan tambahan yang telah diminta Johnny. Tapi tanpa ragu Johnny membuang ponsel pintar yang diberikan kepadanya ke tempat sampah dan segera berangkat dengan mobilnya. Yakin bahwa musuh yang ahli dalam teknologi tidak akan pernah bisa melacak mereka. Di perjalanan, Bob memeriksa perlengkapan yang mereka terima termasuk eksoskeleton pembersih kuping peledak dan kardus sepatu tua Tio. Ia juga menemukan pil pelepasan energi super tinggi yang menurut Johnny akan memberikan efek seperti menyentuh colokan listrik, serta pil merah yang diduga dapat membuat seseorang langsung tertidur pulas. Mereka pun sepakat untuk memberi label pada pil-pil itu agar tidak tertukar. Selain itu, Bob menemukan sekotak permen dan hampir memakannya. Namun Johnny segera memperingatkannya bahwa permen itu sebenarnya adalah bahan peledak jenis geliknit yang dapat meledakkan kepala mereka hanya dengan satu gigitan. Mereka juga menemukan sebuah kaset yang kemudian mereka putar untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan misi mereka. Dari kaset itu mereka mengetahui bahwa target mereka berada di Perancis Selatan. Serangan cyber yang terjadi sebelumnya diduga berasal dari sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dari sebuah hotel di Antibes. Setibanya di hotel, Bob menerima fax dari markas yang berisi daftar pemeriksaan terhadap seluruh tamu yang menggunakan jaringan Wi-Fi. Dari daftar tersebut satu nama mencurigakan muncul, yaitu Sebastian Lins, mantan tentara dan intelijen militer yang kini menjual jasanya kepada penawar tertinggi. Setelah menelusuri lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Lins memiliki reservasi makan malam di restoran Côte de Rose pada pukul 8 malam. Menyadari sulitnya mendekati target dengan banyaknya pengawasan di sekitar, Johnny memutuskan untuk menyamar sebagai pelayan restoran bersama Bob. Mereka membagi tugas. Bob bertugas melakukan pengalihan perhatian, sementara Johnny akan mengambil ponsel milik Lins. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, Johnny menyarankan agar mereka berbicara dengan aksen seperti pelayan Prancis. Saat Bob mulai melayani meja Lins, Johnny mengamati dari dekat. Namun karena Pak ragu untuk bertindak, Johnny akhirnya turun tangan. Ia berpura-pura membersihkan meja Lins dan dengan cepat menyapu ponsel target ke tangannya. Tapi tepat setelah ia berhasil mengambilnya, ponsel tersebut tiba-tiba berdering. Berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Johnny tetap berlagak sebagai pelayan yang sibuk melayani tamu lain. Salah satu pengunjung restoran kemudian memanggilnya untuk membantu melepaskan cangkang lobster. Johnny mencoba membukanya tetapi gagal, hingga akhirnya ia menyadari bahwa lobster tersebut belum matang. Ia lalu menoleh ke arah pelayan lain yang sedang memasak udang dengan api dan mencoba meniru cara mereka. Namun upayanya tidak berjalan mulus. Ia menjatuhkan udang yang sedang dimasaknya ke lantai, menarik perhatian Lins dan hampir menyebabkan kekacauan. Meski begitu, ia berhasil menyajikan udang yang telah matang ke meja pengunjung. Kesempatan ini dimanfaatkan Bob untuk mengambil ponsel Lins saat ia sedang lengah.
Saat akan pergi, Johnny secara tidak sengaja menyenggol botol bir di atas meja, menyebabkan isinya tumpah mengenai sisa udang yang terbakar di lantai. Meskipun aksinya penuh kekacauan, mereka berhasil mendapatkan ponsel target dan segera meninggalkan restoran. Di tempat lain, Bob menunjukkan isi ponsel Lynch kepada Johnny. Saat diperiksa, ponsel itu hanya berisi foto-foto liburan. Namun Johnny menyadari bahwa salah satu foto diambil pada hari yang sama ketika musuh mereka mengakses wifi hotel. Dalam foto tersebut terlihat sebuah kapal pesiar yang berlabuh sekitar 50 kaki dari pantai. Johnny menyimpulkan bahwa siapapun yang berada di kapal tersebut bisa dengan mudah menggunakan jaringan wifi hotel untuk mengirim sinyal sebelum berlayar pergi. Ia kemudian memperbesar gambar kapal itu dan membaca namanya .com. Sementara itu, di belakang mereka api mulai membesar membakar restoran akibat ulah Johnny sebelumnya. Di tempat lain, Perdana Menteri Inggris sedang berada di ruangannya menyaksikan siaran langsung sebuah acara yang menampilkan Jason Volta, seorang pengusaha sukses di dunia teknologi. Jason Volta dikenal sebagai miliarder Silicon Valley yang memiliki pengaruh besar dan hubungan dekat dengan Perdana Menteri. Dalam pidatonya, Volta membahas peran algoritma dalam kehidupan modern, menjelaskan bagaimana algoritma menentukan acara TV yang ditonton, musik yang diputar, bahkan pasangan kencan seseorang. Saat menonton siaran tersebut, staf Perdana Menteri Samir mengenali Jason Volta dan menyebutnya sebagai miliarder yang pernah berkencan dengan seorang Kardashian. Perdana Menteri menambahkan bahwa Volta bahkan pernah menjalin hubungan dengan 2 Kardashian sekaligus, serta seorang anggota Black Eyed Peas. Dalam pidatonya, Volta kemudian memperkenalkan konsep algoritma canggih yang ia kembangkan. Menurutnya, algoritma ini mampu mengelola data dalam skala besar dan dapat digunakan untuk mengubah negara berkembang menjadi negara kelas dunia. Ia meyakinkan bahwa hanya dengan beberapa baris kode, perubahan besar dapat tercapai, membawa kemajuan yang selama ini diimpikan banyak orang. Sambil berbicara, ia menunjukkan sebuah perangkat canggih yang ia ciptakan, memperkenalkan sistem kecerdasan buatannya. Menteri tampak terkesan dengan pemaparan Volta. Ia menilai bahwa Volta adalah sosok yang cerdas, mudah, menarik, dan sangat sukses. Kualitas yang cocok untuk menjadi mitra kerja pemerintahannya. Ia kemudian memerintahkan stafnya untuk segera menghubungi Volta agar mereka dapat menjalin kerjasama. Tapi sebelum rencana tersebut dapat dilanjutkan, Pegasus tiba-tiba memasuki ruangan dengan laporan darurat di mana telah terjadi serangan cyber terhadap sistem kendali lalu lintas udara. Seseorang telah mengubah rute semua penerbangan dari Eropa ke Luton, menyebabkan kekacauan besar. Mendengar laporan itu, Perdana Menteri semakin cemas dan meminta kepastian mengenai perkembangan agen yang dikirim ke lapangan, yang tanpa mereka ketahui saat itu malah menjadi dalang kebakaran. Mereka berdua pun singgah di sebuah telepon umum. Johnny segera menghubungi MI7 untuk mendapatkan lokasi kapal pesiar yang mereka cari. Setelah menyebutkan nama kapal .com, akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa kapal tersebut berada sekitar setengah mil dari lokasi mereka. Saat malam tiba, mereka berencana untuk mencapai kapal tanpa menarik perhatian siapapun, meskipun ada sedikit insiden kecil yang Johnny ciptakan. Setelah berhasil merapat dengan perahu karet, Johnny memutuskan untuk menggunakan sepatu magnetik sebagai alat bantu yang memungkinkan mereka bisa memanjat secara diam-diam. Mereka pun mulai menaiki kapal, berusaha tetap tidak terdeteksi meski harus membuat kepanikan di dalam dapur kapal. Tanpa diduga, misi tersebut segera terbongkar. Sorot lampu mendadak menyoroti mereka dan seorang wanita dari atas kapal muncul dan meminta mereka menyebutkan identitas. Johnny berusaha mengalihkan perhatian, namun wanita itu segera mengambil tindakan. Akhirnya mereka berdua dikurung di sebuah ruangan. Johnny tidak kehabisan akal. Dengan menggunakan pembersih kuping peledak berdaya rendah, ia berhasil meledakkan pintu dan membebaskan mereka berdua. Meskipun pendengaran Johnny sedikit terganggu akibat efek ledakan itu, membuatnya tanpa sadar berbicara terlalu keras. I think we should locate the hold. Mereka pun segera mencari lokasi penyimpanan utama dan tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan server yang luas. Johnny segera memasang alat pemancar untuk menandai lokasi sebagai ancaman bagi musuh. Belum sempat mereka melarikan diri, para penjaga datang.
Johnny melemparkan bola manisan berisi gas yang berhasil melumpuhkan musuh. Bob berhasil melompat terlebih dahulu, sementara Johnny terhambat oleh kehadiran Ophelia yang tiba-tiba muncul dengan pistol terarah padanya. Meski begitu, ia yakin bahwa jika wanita itu berniat membunuhnya, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Dengan percaya diri, Johnny berpamitan dan melompat dari kapal. Namun ternyata ia malah jatuh ke dek bawah alih-alih ke air. That was sooner than I expected. Keesokan paginya, mereka mengamati kapal pesiar itu dari kejauhan dengan teropong. Johnny menduga bahwa Ophelia adalah kunci dari seluruh kasus ini. Sambil berbincang, Bob menceritakan tentang pernikahannya dengan seorang wanita bernama Lydia, yang ternyata merupakan kapten kapal selam nuklir. Tidak lama kemudian, mereka melihat Ophelia meninggalkan kapal dan menuju marina. Tanpa membuang waktu, Johnny dan Bob segera mengejarnya dengan mobil Aston Martin mereka. Namun, Ophelia mengendarai mobil listrik yang lebih lincah di jalanan sempit. Ketika jalanan mereka terhalang oleh rombongan pesepeda, Johnny tanpa ragu menggunakan misil gas air mata untuk menyingkirkan mereka. Setelah melewati halangan itu, mereka kembali mengejar Ophelia. Saat mereka mengira Ophelia akan segera kehabisan daya baterai mobilnya, justru mobil Aston Martin mereka yang tiba-tiba mogok. Ophelia pun menghampiri mereka, memperkenalkan dirinya sebagai Ophelia Buletova. Johnny yang terbiasa menggunakan nama samaran dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai Basil Golitly. Namun Bob tanpa sadar malah memperkenalkan dirinya dengan nama asli. Johnny kemudian mencoba mengoreksi kesalahan tersebut dengan menyebut nama lain, meskipun tampak jelas bahwa Johnny sendiri lupa nama samaran yang baru ia sebutkan. Setelah Ophelia pergi, Johnny menyatakan bahwa ia memang sengaja memogokkan mobilnya demi memancing Ophelia dan ternyata siasatnya itu berhasil. Kembali ke London, Perdana Menteri menerima laporan dari asistennya Samir bahwa para dokter pemula telah mengonfirmasi akan melakukan demonstrasi dengan para masinis turut memberikan dukungan. Perdana Menteri pun bertanya apakah pemimpin oposisi telah pulang dari operasi jantungnya, dan Samir mengonfirmasi bahwa hal tersebut benar. Merasa tertekan oleh berbagai masalah yang terus berdatangan, Perdana Menteri bertanya kapan situasi ini akan berakhir. Di saat yang sama, Pegasus melaporkan bahwa serangan cyber kembali terjadi. Kali ini dengan meretas sistem kendali lalu lintas pusat menyebabkan semua lampu lalu lintas di London berubah menjadi merah. Terkejut dengan situasi tersebut, Perdana Menteri meminta minumannya dan merasa frustasi dengan keadaan yang semakin tidak terkendali. Tak lama kemudian Jason Volta tiba di ruangan itu. Perdana Menteri menyambutnya dengan ramah, sementara Volta mengungkapkan kekagumannya terhadap arsitektur gedung tersebut. Namun pertemuan mereka harus segera dimulai karena keterbatasan waktu. Volta mengeluhkan kemacetan di London dan Perdana Menteri mengakui adanya gangguan dalam sistem lalu lintas akibat peretasan. Dengan menggunakan perangkat AI miliknya yaitu Sender, Volta dengan mudah mengakses halaman masuk pusat kendali lalu lintas London. Setelah mendapatkan password dari Perdana Menteri, Sender berhasil memotong sistem keamanan. Ia menunjukkan bahwa peretasan memang telah terjadi. Dengan cepat ia menawarkan solusi dengan memindahkan seluruh permintaan layanan ke pusat servernya di Nevada, yang kemudian berhasil memperbaiki masalah lalu lintas yang sedang terjadi. Setelah situasi terkendali, Perdana Menteri yang terpesona dengan kemampuan Volta akhirnya mengungkapkan alasan utama pertemuan mereka. Ia ingin membicarakan sesuatu yang lebih serius empat mata dengannya. Untuk itu ia meminta Pegasus dan Samir meninggalkan ruangan. Singkat cerita, Johnny akhirnya tiba di sebuah hotel untuk memenuhi undangan dari Ophelia. Sesampainya di sana, ia dan Bob segera melihat Ophelia yang telah duduk menunggu mereka dari kejauhan. Sambil mengamati suasana hotel, Johnny berkomentar bahwa tempat tersebut terlihat sangat bagus. Johnny memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus mengalihkan perhatian wanita itu, sementara yang lain menggeledah kamarnya. Bob menyetujui rencana tersebut dan segera beraksi. Johnny menghampiri Ophelia yang menyapanya dengan menyebut nama samaran yang ia gunakan, Tuan Golitly. Ophelia sempat mengira bahwa Johnny tidak akan datang. Namun Johnny dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya. Bartender lalu menanyakan pesanan mereka.
Ophelia yang merasa rindu dengan kampung halamannya memesan Moscow Mule, sementara Johnny memesan minuman yang ia sebut sebagai London Lemming, campuran gin, vodka, Armagnac, sherry, dan sedikit keju parmesan. Johnny lalu menanyakan alasan Ophelia berada di Perancis Selatan. Ophelia menjelaskan bahwa ia sedang mengunjungi seorang teman yang merupakan pemilik kapal pesiar itu. Saat Johnny menyampaikan bahwa ia berada di sana untuk urusan bisnis, ia juga menambahkan bahwa seringkali perjalanan bisnisnya berakhir dengan pesta pora. Ketika pesanan mereka datang, Johnny dengan percaya diri mencobanya dan langsung merasa kepedasannya level 99. Ophelia menanyakan keadaannya dan Johnny berusaha seolah semuanya baik-baik saja. Sambil mengangkat gelas, mereka pun bersulang. Ophelia mengungkapkan bahwa ia belum pernah bertemu pria yang begitu unik seperti Johnny. Dengan percaya diri, Johnny menjawab bahwa memang tidak ada pria lain seperti dirinya. Tak lama setelah itu, Ophelia meminta diri lebih awal karena harus bangun pagi keesokan harinya. Setelah ia pergi, Bob tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang Johnny temukan. Dengan penuh kekaguman, Johnny menceritakan betapa menawannya Ophelia. Ia memuji kecerdasannya, selera humornya, dan yakin bahwa wanita itu tidak bersalah. Namun Bob justru menemukan bukti mencurigakan saat menggeledah kamar Ophelia, termasuk 3 paspor dengan nama berbeda dari Rumania, Bulgaria, dan Rusia. Johnny dengan polosnya berasumsi bahwa Ophelia mungkin telah menikahi 3 pria yang berbeda. Bob juga menemukan kabel pencekik dan 2 kotak amunisi. Tapi Johnny berusaha mengabaikan temuan tersebut dengan alasan bahwa seorang wanita yang bepergian sendirian tentu perlu menjaga keselamatan dirinya. Bob pun bertanya apakah mungkin Ophelia adalah seorang mata-mata. Namun Johnny dengan percaya diri menolak dugaan tersebut, meyakini bahwa ia tahu seperti apa penampilan seorang mata-mata. Sementara itu, di lantai atas, Ophelia terlihat sedang melakukan panggilan telepon dengan seseorang. Dalam percakapannya, ia diberitahu bahwa mereka telah mencari di berbagai pusat data, tetapi tidak menemukan jejak apapun mengenai Johnny, seolah-olah pria itu tidak pernah ada. Ophelia pun menyimpulkan bahwa Johnny adalah seorang profesional. Lawan bicaranya di telepon kemudian mengabarkan bahwa Moskow telah memerintahkan agar Johnny segera dihabisi. Ophelia tampak ragu dan bertanya apakah sebaiknya ia mengorek informasi terlebih dahulu sebelum menyingkirkan Johnny. Tetapi perintah yang ia terima sangat jelas, Johnny harus dieliminasi secepatnya. Saat berada di kamarnya, Johnny tampak kesulitan untuk tidur dan mencoba mengambil pil tidur yang ternyata belum mereka tandai apakah pil merah atau hijau. Dan Johnny memilih salah satunya. Ternyata pil yang diminum Johnny bukanlah pil tidur, melainkan pil pelepasan energi super tinggi yang membuatnya menjadi semakin agresif. Sementara di luar, Ophelia bersiap dengan pistolnya untuk membunuh Johnny, namun tiba-tiba dari balik tirai, Ophelia mencoba membidiknya, namun ia gagal. Merasa hal itu sulit, ia mencoba mendekati Johnny dan mengajaknya berdansa. Di situ ia mencoba menggunakan kabel pencekiknya, namun lagi-lagi gagal. Sampai pada keesokan paginya, di mana saat pesta sudah usai, Johnny masih tampak berjoget di sana. Bob kemudian datang membawa kabar dari Pi bahwa pemilik kapal pesiar tersebut ternyata adalah Jason Volta yang sekarang berada di London untuk melakukan kesepakatan negosiasi secara pribadi dengan Perdana Menteri. Dan tanpa menunggu lama, Johnny yang masih dalam pengaruh obat yang diminumnya langsung gaspol menuju ke sana. Di sisi lain, Pegasus dan asistennya Leslie menyaksikan berita di televisi yang melaporkan bahwa serangan cyber susulan telah terjadi, menyebabkan Perdana Menteri semakin mendapat tekanan. Salah satu dampak dari serangan tersebut adalah gangguan pada sistem kereta di Inggris. Tiba-tiba Johnny English memasuki ruangan dan memberi salam kepada Pegasus. Pegasus segera menanyakan apakah Johnny sudah mendapatkan informasi penting yang dapat disampaikan kepada Perdana Menteri. Dengan penuh percaya diri, Johnny menyatakan bahwa ia mengetahui nama orang yang bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, tepat sebelum ia mengucapkan nama tersebut, ia tiba-tiba tertidur akibat efek obat yang telah habis. Bob kemudian melanjutkan pernyataan Johnny dengan menyebutkan bahwa pelaku utama adalah Jason Volta. Pegasus terkejut mendengar tuduhan itu, mengingat Volta dianggap sebagai sosok penyelamat Perdana Menteri. Ia pun meminta bukti kuat untuk mendukung klaim tersebut.
Bob kemudian menjelaskan bahwa Johnny telah mengusulkan penyusupan ke rumah pedesaan Volta di Surrey guna mengumpulkan bukti yang diperlukan. Pegasus menyetujui rencana tersebut, tetapi dengan peringatan agar Johnny lebih waspada dalam menjalankan misinya. Di tempat lain, P dan Bob menunjukkan sebuah teknologi kepada Johnny, sebuah perangkat realitas virtual yang dirancang untuk mensimulasikan tata letak rumah Volta. Dengan menggunakan headset VR, Johnny bisa merasakan seolah-olah ia benar-benar berada di dalam rumah tersebut, memungkinkan dirinya untuk memahami tata letak bangunan sebelum melakukan penyusupan nyata. P memperingatkan bahwa pengalaman ini bisa sangat membingungkan, bahkan membuat pengguna kehilangan kesadaran akan lingkungan di dunia nyata. Namun dengan rasa percaya diri yang tinggi, Johnny mengabaikan peringatan itu dan langsung mencoba perangkat tersebut saat P dan Bob pergi. Sayangnya ia tidak menyadari bahwa lantai virtual terkunci, menyebabkan dirinya benar-benar bergerak di dunia nyata tanpa kendali. Dalam kondisi tersesat dalam simulasi, ia mulai bertindak seolah sedang berada di markas musuh dan tanpa sadar menyerang orang-orang di sekitarnya, termasuk seorang pramusaji, warga sipil, dan seorang pemandu wisata yang sedang berada di atas bus di depan markas MI7. Tepat saat Pegasus telah menerima laporan dari agen Johnny yang ditugaskan dalam misi ini bahwa mereka telah membuat kemajuan besar. Mereka telah mengidentifikasi tersangka utama dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, meskipun pada kenyataannya agen tersebut telah mengacau tepat di belakangnya. We have a potential suspect has been Sorry, sir, but you're going to have to... Setelah membuat kekacauan, Johnny akhirnya kembali ke ruangan tempat ia memulai simulasi tanpa menyadari kesalahannya. Saat Bob dan P tiba, Johnny dengan percaya diri menyatakan bahwa ia menyelesaikan tugasnya dengan mudah, menganggap teknologi VR tersebut sebagai mainan anak kecil, tanpa menyadari kekacauan yang baru saja ia timbulkan di dunia nyata. Berada di ruangannya, Perdana Menteri tengah berkomunikasi dengan hologram Jason Volta. Volta menyapanya dan mengungkapkan kegembiraannya bertemu kembali. Sementara asistennya Samir mengingatkan bahwa itu hanya hologram dan menyarankan Perdana Menteri berbicara secara biasa. Volta meminta Perdana Menteri untuk mempertimbangkan tawarannya dengan seksama, menekankan bahwa dia jarang memberikan perlindungan kepada orang lain. Ia menawarkan keamanan dengan memindahkan seluruh data yang dimiliki Perdana Menteri ke servernya. Perdana Menteri kemudian menyatakan niatnya untuk mengumumkan kerjasama mereka dalam rapat G12. Sementara itu, Johnny dan Bob tiba di kediaman Volta di Surrey. Sebelum Johnny masuk ke dalam, Bob mendoakan keberuntungannya. Johnny memasuki rumah sesuai dengan yang telah ia latih dalam simulasi. Di dalam, ia melihat Volta memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan helikopter. Tanpa ragu, Johnny segera menyerang dan melumpuhkan pria itu. Saat menyusuri ruangan, ia kembali bertemu dengan Ophelia yang menyindir bahwa mereka terus bertemu dengan cara yang sama. Ophelia kemudian mempertanyakan identitas asli Johnny, menyadari bahwa ia adalah agen rahasia Inggris. Johnny berpura-pura sudah mengetahui sejak awal bahwa Ophelia juga seorang mata-mata. Dalam situasi tegang, Ophelia menodongkan pistol ke kepala Johnny, mengungkapkan bahwa ia telah menyamar selama 2 tahun dalam operasi yang seharusnya sederhana hingga kedatangan Johnny mengacaukannya. Johnny menanggapinya dengan santai, menyatakan bahwa sederhana adalah nama tengahnya. Mereka kemudian mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama sementara. Dari kejauhan mereka mengamati Volta yang sedang bersiap melancarkan serangan terhadap beberapa target strategis dengan bantuan asisten AI-nya. Johnny meminta ponsel Ophelia karena ia sendiri tidak membawa ponsel demi menghindari pelacakan. Ophelia menyindir bahwa ponsel juga memiliki kegunaan untuk berkomunikasi. Saat Johnny merekam kejadian di depan mereka, tanpa sengaja ia menyalakan musik di ponselnya, sehingga Ophelia harus berpura-pura menyanderanya untuk menghindari kecurigaan. Volta pun menanyai Johnny yang menolak mengungkap identitasnya. Sistem pengenalan wajah Volta mengidentifikasi Johnny sebagai seorang guru geografi di sebuah sekolah dasar. Menyadari bahwa Johnny adalah agen rahasia Inggris, Volta mengejek kondisi negara itu yang dulu menguasai 1/4 dunia, namun kini mengandalkan seseorang seperti Johnny. Saat situasi semakin kritis, Johnny tiba-tiba merampas ponsel Ophelia dan melarikan diri ketika semua orang lengah. Ketika Johnny berhasil keluar dari rumah Volta, ia menghentikan sebuah mobil kursus mengemudi dan memaksa seorang wanita, Nyonya Tretner, untuk mengemudi meninggalkan tempat itu.
Dengan tangan masih terikat di belakang, Johnny menekan pedal gas, memandu Nyonya Tretner dalam keadaan panik. Untuk meningkatkan kendali atas situasi, ia melepas kacamata wanita itu menggunakan mulutnya, sehingga ia tidak bisa melihat dan sepenuhnya mengandalkan arahannya. Dalam pelarian mereka, Johnny terus memberikan instruksi untuk menghindari pengejaran Volta dan anak buahnya. Ketika mobil mereka hampir terjebak, ia memerintahkan Nyonya Tretner untuk bermanuver tajam ke kanan pada hitungan ketiga. Beruntung, sebuah mobil taman menghalangi jalan, memungkinkan mereka lolos sementara Volta dan anak buahnya terhambat. Johnny kemudian memuji Nyonya Tretner atas kemajuannya dalam mengemudi dan sebelum turun dari mobil, mengambil kembali ponsel Ophelia yang terjatuh di dekat ponsel Nyonya Tretner. Johnny dan Bob kembali ke markas MI7, tetapi Pegasus mengingatkan Johnny bahwa situasinya telah berubah karena Perdana Menteri berteman baik dengan Volta. Meskipun demikian, Johnny tetap bersikeras bahwa serangan itu dilakukan oleh Volta. Pegasus dengan skeptis menekankan bahwa itu hanyalah pendapat Johnny, bukan pendapat orang lain. Saat Perdana Menteri tiba, Johnny segera menghadapinya dan tanpa basa-basi menyampaikan bahwa Jason Volta adalah dalang di balik serangan tersebut. Sebagai bukti, Johnny berusaha menunjukkan video rekaman dari ponsel yang dikiranya milik Ophelia. Namun saat Bob memutar video tersebut, ternyata yang ditampilkan adalah rekaman acara ulang tahun keluarga Nyonya Tretner karena ponsel mereka tertukar di mobil. Perdana Menteri yang semakin tidak sabar mempertanyakan kewarasan Johnny di tengah situasi negara yang kacau. Ia menekankan bahwa pers menuntut jawaban, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keadaan justru adalah sosok yang dituduh Johnny sebagai pengkhianat. Johnny tetap kukuh dengan klaimnya bahwa ia menyaksikan sendiri Volta memberikan perintah. Namun Perdana Menteri membalas dengan menyebutkan berbagai tindakan ceroboh Johnny di masa lalu, seperti membakar restoran, menembakkan misil ke pesepeda Prancis, melempar pemandu wisata dari bis tingkat, serta menyerang seorang nenek di toko roti dengan roti gandum panjang organik. Perdana Menteri mengungkapkan betapa sulitnya tugas yang ia emban dan betapa mustahilnya menyelesaikan semua permasalahan di tengah tekanan publik dan media. Ia merasa bahwa ketika akhirnya mendapat kesempatan untuk berbuat baik bagi negaranya, semesta justru mengirim Johnny English untuk mengacaukannya. Dengan frustasi, ia mengutuk keadaan dan langsung memecat Johnny, mengusirnya dari ruangan, serta memastikan agar ia tidak pernah melihat Johnny lagi selamanya. Di luar, Bob menghampiri Johnny dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Johnny menjawab bahwa ia ingin pulang. Tetapi Bob mengingatkannya bahwa Perdana Menteri akan melakukan kesepakatan dengan Volta dan membawanya ke pertemuan G12 di Skotlandia sebagai tamu istimewa. Johnny merasa semuanya sudah berakhir dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, Bob mengatakan bahwa ia memiliki rencana dan mengingatkan Johnny tentang istrinya. Scene berpindah ke sebuah kapal selam, di mana mereka meminta bantuan istri Bob, Lydia, yang merupakan kapten kapal selam nuklir. Kapal selam tersebut berhasil mendekati kapal pesiar milik Volta yang tampak berlabuh di dekat kastil. Di Danau Nevis, Skotlandia, mereka mulai bergerak. Johnny diperingatkan untuk berhati-hati dengan tonjolan dan menjaga kepalanya saat berjalan. Mereka membaca tulisan yang menunjukkan bahwa kapal selam tersebut sedang menyelam. Meskipun tua dan sedikit berkarat, kapal ini masih mampu meluncurkan torpedo besar. Di kastil Gerok, tempat berlangsungnya pertemuan G12, Lydia memberi penghormatan kepada Johnny dan menyatakan bahwa Demi, nama samaran Bob pada istrinya, sering menceritakan kehebatannya. Lydia tidak begitu antusias dengan acara tersebut. Tetapi karena Johnny, setidaknya ia bisa membantu dalam misi ini. Ia juga meminta mereka mematikan ponsel karena sistem peluncuran misilnya yang berasal dari tahun 1980 dapat terpicu oleh radiasi gelombang mikro. Johnny dan Bob setuju untuk menjalankan misi dengan cara lama. Mereka pun turun dari kapal selam menggunakan perahu karet untuk menyusup ke kastil tempat pertemuan berlangsung. Setelah berhasil naik ke sisi kastil, Johnny bersiap memanjat. Ia menegaskan bahwa misi mereka adalah mendapatkan akses ke kamar Volta dan melumpuhkannya. Ketika Bob bertanya bagaimana Johnny akan naik ke atas, Johnny menunjukkan exoskeleton, kostum neopren yang dikendalikan dari jarak jauh dan dapat meningkatkan kekuatan pemakainya 100 kali lipat. Dengan bantuan Bob yang mengoperasikan perangkat dari bawah, Johnny mulai memanjat kastil. Sementara itu di dalam kamarnya, Volta berbicara dengan asisten AI-nya mengenai kesiapan senjata. Asisten menjelaskan bahwa serangan akan diluncurkan setelah Perdana Menteri menandatangani persetujuan, dan data dari setiap negara G12 akan dipindahkan ke server di kapal.com miliknya. Volta merasa semuanya berjalan sempurna.
Ophelia yang berada di kamar tersebut memberikan minuman kepada Volta, tetapi Volta sudah curiga sejak awal. Ia menyadari bahwa Ophelia bekerja untuk intelijen Rusia dan telah memasukkan racun ke dalam minuman. Namun ia telah meminum penawar racun dan mengosongkan pistol Ophelia sebelumnya. Mengetahui niat Ophelia, Volta mengambil pistol dari lacinya dan mengancamnya. Saat situasi memanas, Johnny berhasil muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke arah mereka. Volta terkejut melihat kehadiran Johnny yang tak terduga. Johnny meminta Volta dan Ophelia untuk mengangkat tangan mereka. Volta merasa ini tidak masuk akal, tetapi Ophelia mengingatkannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk berdebat. Johnny meminta Bob untuk mematikan sistem, namun ia lupa melepaskan kabel penghubung pada exoskeleton yang membuatnya tertarik ke belakang dan terlempar dari atas kastil, akhirnya mendarat di danau. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Volta dan Ophelia untuk melarikan diri. Di luar, Bob bertanya kepada Johnny bagaimana cara mereka masuk ke dalam kastil sekarang. Johnny yang baru saja mengalami kecelakaan hanya bisa bertanya kembali tentang rencana berikutnya. Johnny dan Bob menyamar sebagai pemain bagpipe dengan bergabung dalam iring-iringan marching band tradisional Skotlandia. Saat iring-iringan berlangsung, Johnny keluar dari barisan dan menyusup ke dalam ruangan pertemuan. Meskipun sempat dikejar oleh para penjaga, ia berhasil mengelabui mereka dengan menggunakan teknik kamuflasenya. Johnny mengenakan baju sirah ksatria sebagai penyamaran, tetapi karena beratnya, ia terjatuh dan kesulitan untuk bangkit kembali. Di dalam ruang pertemuan, Perdana Menteri memberikan sambutan kepada para tamu dengan menekankan pentingnya pertemuan ini dalam menyelesaikan pertikaian serta membangun aliansi baru. Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan momen khusus untuk sebuah pengumuman penting. Di saat yang sama, Bob menemukan Johnny yang masih tergeletak dan tidak bisa bergerak. Dengan susah payah, Bob berusaha membantunya bangkit, tetapi beratnya baju sirah membuatnya kesulitan. Johnny menyadari bahwa mereka harus segera menuju ruang konferensi sebelum Jason Volta melancarkan rencananya. Di dalam ruang pertemuan, Perdana Menteri memperkenalkan Jason Volta sebagai tamu istimewa. Sementara itu, Johnny yang masih mengenakan baju sirahnya berusaha melepaskan diri dari perangkap pakaian besi tersebut. Bob menyarankan untuk melepas sabuk dan mengenakan bagian atas serta bawah baju sirahnya. Tetapi sistem penguncinya macet setelah Johnny terjatuh. Upaya melepaskan diri semakin sulit karena terlalu banyak minyak yang digunakan untuk melonggarkan gespernya. Di ruang konferensi, Volta mulai berbicara tentang visinya mengenai penguasaan dunia melalui manajemen data. Ia membandingkan kekuasaannya dengan perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google, lalu menegaskan bahwa ia dapat menyelesaikan setiap permasalahan selama memiliki kendali penuh atas data. Tiba-tiba, Johnny muncul di ruangan itu masih mengenakan baju sirahnya. Dengan lantang ia menantang Volta dan menyatakan misinya untuk menumpas ancaman penjahat seperti dirinya. Namun Volta segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Johnny. Dengan percaya diri, Johnny menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa memerintahkan penangkapan di ruangan itu adalah dirinya sebagai agen rahasia kerajaan Inggris. Saat situasi semakin tegang, sisa minyak yang menetes dari baju sirahnya membuatnya tergelincir dan meluncur keluar dari ruangan. Volta pun melanjutkan pidatonya dan menjelaskan bahwa tanda tangan Perdana Menteri telah memberinya akses ke seluruh data Inggris, termasuk jaringan komunikasi global yang dapat dimusnahkannya hanya dengan memutus satu kabel di Ayrshire Utara. Di luar kastil, Ophelia menemukan Johnny dan menanyakan keadaannya. Johnny segera meminta ponsel untuk memanggil bantuan, tetapi Ophelia menegaskan bahwa tidak ada waktu. Ia kemudian memutuskan untuk mengejar Volta sendiri, sembari mengingatkan Johnny agar tidak kehilangan ponselnya. Volta menjelaskan bahwa jika dia mematikan internet, kota-kota akan mengalami pemadaman. Pesawat-pesawat akan jatuh dari langit, kereta akan saling bertabrakan, dan tatanan hukum akan runtuh menyebabkan dunia yang dikenal akan berakhir. Untuk membuktikan ancamannya, dia memerintahkan asisten AI-nya untuk memulai serangan, mengambil kendali kotak persimpangan, dan mematikan internet serta suplai listrik di seluruh Inggris dan Eropa. Setelah tahap pertama serangan selesai, Volta menawarkan penghentian serangan dengan syarat semua pihak menandatangani perjanjian yang memberinya kendali penuh. Sementara itu, di luar kapal selam yang terparkir, Johnny mencoba menghubungi markas menggunakan ponselnya. Saat menghubungi intelijen Inggris, dia melewati berbagai pilihan menu otomatis hingga akhirnya berhasil menghubungkan dirinya ke asistennya Pegasus. Tanpa disadari, karena Johnny menelpon terlalu dekat dengan kapal selam, memicu gelombang mikro, di mana tombol yang dia tekan terbaca sebagai kode perintah peluncuran misil oleh komandan di dalam kapal selam.
Dalam waktu yang bersamaan, 8 tanda tangan dari negara-negara G12 telah dikumpulkan, dan hanya 2 lagi yang diperlukan untuk menguasai data negara-negara tersebut. Data Inggris telah berhasil dipindahkan ke server di dalam kapal pesiarnya. Sementara itu, sistem telah mengunci kode peluncuran dan meminta izin untuk menembak. Karena kesalahan komunikasi akibat telepon yang dibiarkan terbuka oleh Leslie, Johnny secara tidak sengaja memberikan perintah untuk menembak kepada Lydia. Akibatnya, misil yang ditembakkan justru teralihkan ke kapal pesiar milik Volta, yang menjadi pusat kendali semua serangan cybernya, di mana sebelumnya Johnny telah memasang alat penanda lokasi di ruangan server kapal tersebut di awal film, yang kemudian mengalihkan sinyal hingga kapal itu pun menjadi sasaran. Ketika .com hancur, serangan cyber Volta tertunda. Bok menyadari bahwa Johnny tanpa sengaja telah menyelesaikan misi dengan keberhasilannya yang tidak terduga. Singkat cerita, Volta mencoba melarikan diri menggunakan helikopter. Ophelia menyarankan untuk meretas sistem operasinya agar bisa mematikan fungsi kendali helikopter tersebut. Johnny yang kesulitan menggunakan perangkat akhirnya memilih melemparkan tablet itu ke kepala Volta, membuatnya pingsan. Di saat yang sama, perangkat AI yang digunakan Volta mencoba mengalihkan data ke server di Nevada dan bertanya apakah serangan baru harus dimulai. Johnny kemudian menghancurkan perangkat tersebut, menghentikan ancaman yang tersisa. Perdana Menteri berbicara di hadapan media dan para hadirin. Ia menyampaikan bahwa situasi saat ini bukanlah yang mereka harapkan. Pada malam itu, ia berharap dapat menunjukkan visinya untuk Inggris di masa depan. Tetapi ternyata orang yang menyelamatkan mereka sore itu justru memberikan visi yang berbeda. Perdana Menteri menegaskan bahwa Johnny English, orang yang ia tugaskan secara pribadi untuk misi ini, telah menunjukkan perwujudan kualitas paling penting bagi Inggris. Ia menyebutkan bahwa keberanian, kecerdikan tanpa batas, dan martabat yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai yang akan memastikan keberlangsungan negara kepulauan tercinta mereka. Keesokan harinya, Johnny kembali ke sekolah tempatnya mengajar. Kepala sekolah dan para murid menyambutnya dengan penuh antusias, memasang spanduk bertuliskan "Selamat datang pahlawan kami dan sang legenda". Kepala sekolah menyapa Johnny dan mengundangnya menjadi pembicara tamu dalam acara bersama gubernur dan staf lainnya di kebun mawar. Namun Johnny meminta izin untuk menemui murid-muridnya terlebih dahulu. Saat memasuki kelas, ia disambut dengan hangat oleh para murid yang dengan riang menyapa dan meneriakkan namanya. Ia kemudian mencari Striker dan Begley, 2 muridnya, serta mengumpulkan semua anak-anak untuk memperlihatkan beberapa alat unik yang ia bawa. Para murid dengan antusias berebut melihat mainan-mainan itu, mulai dari roti penyumpit hingga granat tangan Nenek Smith. Johnny memastikan bahwa semua alat tersebut aman digunakan. Meskipun salah satu murid sempat terkejut saat mengetahui bahwa ada alat yang memiliki sumbu ledak 5 detik. Saat kepala sekolah mengingatkan Johnny bahwa acara bersama gubernur sudah menunggunya, Johnny buru-buru mengembalikan alat-alat itu ke tempatnya. Di tengah suasana yang penuh kegembiraan, kepala sekolah dengan santai mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai Jelly Baby, tanpa sepengetahuannya kalau itu adalah salah satu benda yang dapat meledakkan kepala hanya dengan 1 gigitan. Dan dengan begitu, film pun selesai.